gimana puasanya? Guys, ini udah pada mulai sibuk mudik nih ya. Lebaran bentar lagi. Iya, makanya udah pada sibuk pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Hati-hati di jalan buat sobat Ambiar ya. Cuman nih kalau ngomongin soal mudik pokoknya hati-hati. Jangan sampai ada yang ketinggalan baju lebaran, kue-kue yang mau dibawa pulang mudik. Jangan sampai karena buru-buru ada yang ketinggalan. Aduh, jangan ya. Kita butuh siraman nih guys, siraman rohani. Masya Allah siraman rohani. Cuman bintang tamu yang satu ini biasanya selalu mudik. Biasanya mudik ke Makassar, tapi udah berapa tahun ini nggak pernah mudik. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah diboyong ke Jakarta. Ini seorang ustadz yang luar biasa ya. Siapa sih? Jamaah. Alhamdulillah. Hadir bersama dengan keempat buah hatinya di pagi-pagi Ambiar. Ini dia Ustadz Maulana dan empat buah hatinya. Rian bilang 4 anaknya. 4. 1, 2, 3, 4, 5 loh. Kan ini bapaknya. Kok nggak kelihatan? Ini papanya, ceritanya. Keluarga 5M namanya Wi. Soalnya semua namanya dimulai dari huruf Coba dari yang paling tua sampai yang paling kecil, coba ayo. Munawarah, Munirah, Munawar. Munawar. Masih kita. Masih Yang paling gede itu usianya berapa kamu? Aku 15 tahun. Kamu? Aku 13. Kamu? 9. Kalau bapaknya? 51. syaratnya dekat-dekat ya Ustaz ya. Ustadz Maulana dan anak-anak kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. kompak banget nih baju. Tahu nggak namanya? Munawara itu yang diberi cahaya. Munira yang bercahaya. Munawar kumpulan cahaya. Munawar Anwar. Kemudian Masita Tunaira, Masita yang cerah bercahaya. Wih. Kalau saya Muhammad Nur Maulana. Istri saya almarhumah Nur Alia. Wow. Jadi semua keluarga cahaya. Cahaya. Masya Allah. Pusatnya ada di orang tuanya ya. Bercahaya, bercahaya selalu menjadi penerang bagi orang-orang di sekitar ya. Amin. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar. Kita juga tahu ini adalah tahun ke-6 ya. Tahun ke-6. Tahun ke-6 betul ya. Almarhumah Ustadz, ya? meninggal. Perjuangan Ustadz Maulana untuk bisa membesarkan keempat buah hatinya. Tidak mudah tapi harus dilewati, insya Allah bisa pastinya ya. Amin. Kita mau kasih lihat bagaimana perjuangan Ustadz Maulana. Baik. Biar kita seumuran, aku manggil kalian guys aja ya guys. Guys. Guys tahu nggak guys, abah kalian tuh orang hebat loh. Iya. Orang yang luar biasa sekali. Diberikan ujian sama Allah tapi tentu saja bisa melewati ini semua karena mampu. Saat kalian masih kecil, abah diberikan ujian tapi lihatlah sekarang. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Ketika ibunya meninggal dunia. Ustadz, mereka kan masih kecil-kecil, masih 3 tahun saat itu yang bisa membuat Ustadz tuh kuat. Sementara mereka aja masih kecil gitu. Cara membesarkan hati mereka, sementara Ustadz aja pasti hatinya, namanya juga manusia walaupun seorang Ustadz ya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Allah pasti tahu, saya bisa menjalani ini, jadi Allah berikan ujian ini. Saya yakin kita bisa melaluinya. Dan alhamdulillah bersyukurnya yang membuat saya kuat adalah anak-anak. Jadi waktu ibunya meninggal, karena kan ibunya sakit kanker usus hampir setahun dijalaninya. Jadi dirawat dan sebagainya. Hari meninggalnya itu sebenarnya hari di mana beliau akan dibawa ke Penan untuk berobat. Dan hari itu beliau meninggal dunia. Jadi kita sudah tiket, udah lengkap semua. Udah. Jadi kadarullah, itulah beliau berpulang ke rahmatullah. Terus Ustadz membesarkan keempat anak-anak itu gimana yang masih kecil-kecil ngebagi waktunya, menjadi seorang ayah sekaligus harus menjadi seorang ibu juga perannya. Ya, saya kontrol terus tiap hari keadaannya, harus tahu tiap hari gimana anak-anak sekolahnya, belajarnya, makannya, tidurnya semua.
Jadi harus dikontrol terus. Jadi setahun setelah ibunya meninggal, setahun itu tidak bisa saya bawa ke Jakarta karena masih diambil oleh neneknya, keluarga dari istri. Tapi ternyata setelah 1 tahun berpulangnya ke Rahmatullah, anak-anak saya bawa ke Jakarta semua. Coba Abah tuh ayah yang seperti apa sih? Abe itu baik, ramah, sayang sama anak-anaknya. Anwar, Peduli. peduli. Apalagi Lagi. Bingung ya, bingung. Ya, Abah tuh keren banget, pokoknya jempol. Oh, jempol, oke. Abah tuh bekerja keras banget sampai kalau dia udah capek, pulang-pulang dari kerja capek, dia langsung ke kamar nggak mau kasih tahu kalau kita udah capek gitu kan. Gak mau kasih lihat Ya ya? nggak mau kasih tahu gitu. Masih inget gak kamu? Waktu almarhumah, manggilnya mama atau? Mama. Mama. Waktu mama meninggal tuh, kondisi Abah yang kamu lihat secara langsung tuh Abah seperti apa? Abah tuh kan seorang ustadz, tapi kan juga seorang manusia juga. Yang kamu lihat kondisi Abah tuh seperti apa? Walaupun Abah ustadz, tapi kan harus membesarkan kalian juga. Kalian masih kecil. Yang kamu lihat seperti apa saat itu? Sakit hati lah karena sedih maksudnya. iya sedih, patah hati kan. Karena apa ya? Karena ditinggalnya seorang yang sangat dicintai kan. Jadi beliau sangat-sangat Terpukul. Iya benar terpukul. Jadi walaupun begitu dia tetap masih ada rasa peduli kepada kita walaupun masih ada rasa sakit dari Patah ya. ya. Ingat gak waktu mama berpulang saat itu Abah bilang apa ke anak-anaknya? Kalau kita tuh harus sabar dan kalau Allah tuh lebih mencintai mama jadi mama diambil duluan gitu atau dipanggil ke rahmatullah. Dulu Ya, gitu ya sayang. Ya. benar. Memberi pengertiannya begitu ya Ustaz? Ya, jadi gini, saya tidak mau anak-anak membenci Allah. Allah itu sayang karena ibunya kan sakit, itu sampai kurus. Jadi saya bilang, mama lagi berobat, mama sudah sembuh, mama sudah di sorga jadi cantik di sana. Jadi anak-anak itu tambah sayang. Kegiatan kita kalau ziarah kubur itu, kita kayak berdialog. Iya. Ya, malah pesan-pesannya almarhumah itu masih melekat sama anak-anak. Peraturan-peraturan di rumah yang dibuat almarhumah tanpa tertulis itu masih terngiang-ngiang. Contoh tidak boleh makan di kamar, Oh. Gak boleh makan di kamar apa lagi? nggak boleh makan di kamar, Gak boleh berantem. Hah? Gak boleh berantem. Nggak boleh berantem. Karena, karena mereka lebih takut ke mamanya daripada ke saya. Oh. Karena saya tidak pernah marahin, yang marah itu mamanya. Oh. Khusus yang marahin mama. Terus sekarang kalau nggak ada mama siapa yang kasih tahu? Aku. Oh, jadi kakak Oh, gitu. paling tua ya berperan ya. Iya. Makanya waktu meninggal ibunya, mamanya, saya langsung buatkan 7 menteri. Gimana itu? 7 Ustadz? menteri. 7 menteri. Apa itu Ustaz? Karena seorang ibu bisa menjalankan 7 kementerian. Menteri Pendidikan, Gitu. Menteri Agama, Kesehatan. Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keamanan. Iya. Jadi 7 menteri ini. Ah. Jadi mertua laki-laki saya jadi Menteri Agama, mertua perempuan jadi Menteri Kesehatan, Ah. neneknya. Kemudian adiknya almarhumah kan ada 3. Yang pertama jadi Menteri Pendidikan, yang kedua Menteri Keuangan, yang ketiga Menteri Keamanan. Kemudian ada 2 ipar yang sudah menikah semua. Ipar yang pertama menjadi Menteri Dalam Negeri, yang kedua Menteri Luar Negeri. Gimana itu Ustadz? Oh, wow. Tugas-tugasnya, tugas jagain anak, sholatnya, sekolahnya, keuangan. Keamanan. Anak-anak tinggal di sana. Kabinet. Jadi saya pasang CCTV. Oh, Maulana kabinet di situnya ya. Bang? Tapi cuma berlangsung cuma setahun. Kenapa setahun doang? Karena setahunnya kan dia ikut Oh, sama saya. diboyong ke Jakarta. Oh, sekarang di sini gimana dong? Yang situ Sekarang- menteri itu gimana? Sudah dipecat semua. Sudah di reshuffle. Ya. Itu dalam masa-masa sementara aja. Ya, karena untuk
berlangsung setahun aja. Adaptasi aja saat itu Adaptasi. karena Ustadz Di Jakarta mereka harus mandiri semua. Jadi mereka punya kamar masing-masing. Oh. Tapi kamar Anwar lah yang paling favorit Kenapa? karena di bawah. Dua lah kamar di bawah, saya sama kamarnya Anwar. Yang di atas cewek-cewek, di atas kamarnya. Ah, oke. Tapi semua pada kumpul di kamarnya Anwar. Kenapa ya Anwar ya? Kecuali olah. Kecuali Ola karena udah besar. Oke, Pak Ustadz kita mau kasih lihat yang satu ini pilihan Ustadz Maulana untuk pendidikan bagi keempat anak-anak. Ya, Ustadz Maulana masukkan 4 anaknya ke sekolah Islam bahkan pesantren untuk melanjutkan jejaknya. Iya. Kenapa Ustadz begitu? Karena gini, tugas kita pribadi untuk menyembah Allah, tugas kedua adalah untuk mengurus, dan tugas ketiga adalah untuk berdakwah. Jadi anak-anak terserah, yang penting satu saja, anak itu jadikan anak soleh. Terserah mau jadi apa, kita tinggal mengarahkan saja. Ya. Ya betul. Oke, Ya. jadi cita-citanya dari kamu dulu Mas Ito, pengen jadi apa? Guru. Pengen jadi guru? Kayak ibunya. Oh mamanya guru. Kalau kamu? Anwar ditanya, Tapi guru apa dulu? Guru ngaji apa guru apa saya? Guru SD apa? Guru SD. Mas, Oh guru SD, oke. Anwar apa? kalau Anwar ditanya tuh, jadi abah. mau jadi apa? Jadi abah kayak abah. Oh oke. Satu-satunya cowok kan. Oke. Ya, ya. Akhirnya, Jadi apa? Aku jadi ustazah. Oh jadi ustazah, Masya Allah. Kalau kamu? Masih mikir-mikir. Oh masih mikir-mikir. Ya, karena Jadi berubah. dokter aja jadi Karena- dokter. Ya. Pilihannya Udah, sudah bener. semakin banyak. Anwar, benar. Nasarin bener. Jadi dokter ya. Pinginnya sih kalau saya kan, Ya. jadi dokter, jadi polisi, poluan, atau tentara, kemudian jadi ustadz, Aha. jadi ahli ekonomi. Itu Tapi kepengennya. itu, kemudian setelah melihat kondisi ibunya sakit, bagusnya semua jadi dokter. Kalau sudah jadi dokter terserah mau jadi apa kan? Dokter bisa jadi polisi, Bisa. jadi ustadz. Iya bisa. Tapi setelah ini ke depan berubah lagi. Yang kayak tadi urutannya. Ya masih berubah-ubah. Masih kecil mah berubah-ubah. Cita-citanya semoga bisa tercapai ya. Amin. Ustadz, tapi kita juga mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar ini prestasi dari buat Ustadz Maulana. Anak-anak Ustadz Maulana ternyata sangat berprestasi. Di antaranya ada yang sudah wisuda hafiz Al-Quran. Siapa yang sudah wisuda hafiz Al-Quran? Empat-empatnya. Wow. Luar biasa. Ya cuma kan saya itu tidak pernah, maaf ya, memaksain tuh anak-anak belajar, tidak. Tidak. Mereka ngaji, jadi Nora sudah minta 1 hari 5 juz, silahkan. Ini Aira 1 hari 1 juz, setor ayat, surah, 1 juz 1 hari, antara maghrib bisa ngaji-ngaji. Kalau Anwar 1 hari 3 lembar, Masita 1 hari 1 lembar. Itu saya tidak pernah, karena tidak mau anak-anak jadi beban. Betul. Dari mulai usia berapa mereka sudah dibiasakan sama Ustadz? Dari umur usia 4 tahun, Jadi ada mamanya masih? masih ada mamanya. Masya Allah. Jadi sekelas Masita aja nih, umur 2 tahun sudah paling gesit. Jadi udah belajar. Makanya waktu meninggal ibunya, mamanya itu luar biasa. Terpukul karena mamanya yang ngontrol semua ini pelajarannya. Luar Kasih biasa. masuk les dan sebagainya. Lantas ketika mamanya udah nggak ada tuh akhirnya bisa mengontrol, Ya, kemudian bisa. mengajarkan. Itu akhirnya siapa Ustadz yang menggantikan saat itu dengan segala macam kesibukannya Ustadz? Alhamdulillah anak itu disibukkan. Jadi pagi sampai jam 5 dia sekolah, pulang masih ada kegiatan les, maghrib ngaji, salat yang penting salat berjamaah. Karena anak-anak kan sekolahnya bukan sekolah pesantren, kecuali Aira sudah masuk homeschooling ya, kayak pesantren. Kalau Naura dulu udah minta cuma sampai pada saat pendaftaran dia mundur, tetap sekolah yang internasional yang formal. Kenapa kamu mundur saat daftar? Karena Jakarta Islamic School adalah sekolah yang terbaik bagi saya karena udah banyak teman dan guru-guru yang sudah saya kenali sampai bisa masuk ke banyak bidang apa ya, sesuatu yang aku suka gitu loh. Kenapa Ustadz ngangguk-ngangguk? Kenapa Ustadz?
Promo sekolah. Oh iya, oke. Tapi nggak apa-apa Ustadz gini ya, maksudnya kan itu pilihan kepengennya anak ya. Itu juga mungkin yang mengantarkan Putri Ustadz sampai akhirnya punya prestasi yang seperti ini. Makasih kepada guru-guru yang luar biasa. Ini prestasinya salah satunya ya. Ya, putri pertama Ustadz Maulana ternyata memiliki bakat melukis yang indah hingga pernah mengikuti kompetisi siswa tingkat. Oh wow. Oh gitu. Jadi mereka itu sudah, alhamdulillah sudah pergi ke Thailand, Thailand sama Malaysia. Australia, Malaysia, semua sudah. Kecuali aku. Ini belum. Kalau ini sudah ke Malaysia, Singapura. Singapura. Ini mau ke Inggris. Oke, ini lukisan siapa ini? Lukisan ya, hasil lukisannya ya. Ini cantik sekali. Ini siapa yang melukis? Aku. Cantik sekali. Oke, mulai melukis. Ini nih kamu juga nih. Kayak Iya, 3D aku 3D punya gitu sendiri. ya. Oh, Di bawah itu. Oh, kamu bagus sekali, pintar sekali Aku sih. yang bikin sendiri. Dari usia berapa? Itu kalau dijual itu bisa harganya tinggi-tinggi loh, kan suka ada yang pameran-pameran lukisan. Iya. Oh, cantik Dari usia sekali. berapa mulai belajar melukis? Udah dari kelas 3 SMP karena aku ikut eskul gambar dan ternyata aku bagusnya dalam bidang tersebut. Jadi udah mulai mencoba-coba dan ternyata alhamdulillah bisa. Oh, bagus ya. Bagus sekali berbakat. Dengan melukis juga itu yang membawa kamu sampai akhirnya bisa ke luar negeri? Benar. Oh, wow. Oke, ikut pameran atau kompetisi di luar Oh, bukan. Aku bisa ke luar negeri karena aku punya leadership sama Jadi bahasa Inggris. Ya, bisa bahasa Inggris. Oke, berorganisasi dan juga bahasa PBB. Inggris. Jadi komprehensi PBB gitu Oke. untuk anak sekolah. Youth leadership gitu ya. Oke, baik. Buat keempat buah hati dari Ustadz Maulana, kita mau ngajakin kalian ya. Kita kasih pertanyaan buat kalian. Ini kalian semacam pengakuan namanya pernah nggak pernah. Jadi nanti ada papan, boleh diangkat. Nanti Tante Dewi mau bacain pertanyaan buat kalian sesuai dengan apa yang pernah kalian rasakan atau lakukan pernah atau nggak pernah. Siap ya? Jujur aja ya. Dalam pernah dan nggak pernah. Oke. Siap ya? Pernah atau nggak pernah kalian kesel sama Abah? 1, 2, 3. Oh nggak pernah ya Allah. Nggak pernah. Sebaik Masa itu sih? Abah tuh. Iya, alhamdulillah. Oh ya? Sebaik itu. Jadi saya tidak pernah marah sama anak. Apa yang membuat Ustadz tuh nggak marah? Atau Karena menahan marah tuh anak gimana? itu Sama anak tuh adalah gimana sih? amanah. Anak itu adalah amanah dan tidak boleh anak dimarahin. Kapan anak dimarahin otaknya rusak. Dan kapan anak dipukul hatinya hancur. Jadi tidak boleh anak dipukul dan tidak boleh anak dimarahin. Kita malah takut malah jadi stres Ustadz kalau nggak marah tuh. Jadi gini. Mungkin bukan malah kali ya alhamdulillah- Ustadz memberitahu dengan tegas. Ya, karena anak itu bukan binatang yang harus dipukul. Ya, setuju. Hanya binatang yang dipukul, jadi anak itu diberitahu. Luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya sayang anak-anak. Pernah atau nggak pernah kalian bohongin Abah? 1, 2, 3. Ayo jujur. Pernah. Oke, kamu bohongin kenapa? Bohongin apa ayo? Karena biasanya tuh aku bohong cuman untuk kebaikan Abah saja biar nggak marah aja. Misal, aduh, gak mau kasih tahu. Oke. Ya misalkan mungkin sakit, luka. Oke. Jadi anak-anak itu tidak pernah, silakan aktivitas mau eskul mau apa, satu saja syaratnya, tidak boleh ada luka. Oke. Saja, dan tidak boleh sakit. Oke. Kalau kamu bohongnya apa? Nah, ayo. Uangnya ini, uangnya masih ada. Kan kata Abah kayak gini, kamu uangnya udah ada, masih ada belum? Terus aku bilang kayak gini, masih ada, padahal Udah nggak ada. Oh, oke. Karena keuangan mereka itu setiap tanggal 1. Sama-sama. Oke. Oh Jadi bulan. mereka Karena nggak langsung kasih tahu juga ya kalau Tiap bulan Ustadz. Abah bulan tanggal 1. Iya. Jadi Itu nggak mereka, mau nyusahin berarti saya tidak. artinya. Jadi gini, keuangan mereka itu masing-masing saya kasih setiap tanggal 1. Jadi mereka yang ngelola uangnya. Jadi tidak pernah minta tiap hari enggak. Tanggal 1 saya kasih. Cukup tidak cukup, Cukupkan. Harus cukup. cukupkan. Supaya bertanggung Boleh dapat uang tambahan kalau hatam Quran. Ah. Kalau menghafal Quran, store hafalan dapat uang. Kalau dapat nilai 100 di sekolah dapat uang. Berprestasi dapat uang. Uang semua hasilnya. Terserah dia mau. Kado pun, ulang tahun pun uang. Kenapa? Supaya dia beli kado sendiri. Kalau Rewardnya Pak itu kita ya. beliin kado sakit hati, nggak dipakai, Takutnya nggak suka. nggak suka. Yang menawar kalau kamu kenapa? Bohongnya kenapa? Ya,
Anwar, maunya coba ditanya. Tidur. Oh, tidur. Dia kan suka begadang. Udah tidur. Pura-pura tidur. Kalau saya kan cek kamar kan. Anak-anak tidur nggak? Terus saya pulang, Gitu. oh dia tidur. Masuk kamar, dia main lagi handphone. Oh. Anwar banget. Tahuan ya, tapi hari jujur sekarang ya. Oke, pertanyaan. Bohong, nggak pernah. Nggak pernah katanya. Pernah. Oh. Nggak jadi. Paling Oh nggak jadi, dibalikin lagi pernah? Oke, jadi apa? Jadi apa? Aku itu kan kata abang nggak boleh luka ya. Aku kan sering luka. Nah jadinya aku bohong aja, aku nggak luka sama sekali, aku diemin. Aku tutupin biar jadi kelihatannya nggak luka. Padahal luka. Iya. Biar abang nggak marah. Iya. Oke. Oke, selanjutnya ya. Pernah nggak pernah kalian nangisin Abah gara-gara Abah nggak pulang-pulang dan sibuk kerja? 1, 2, 3. Nggak pernah. Kenapa kamu pernah nangis? Oh pernah. Nggak pernah. Ayo. Iya nggak. Ayo. Pernah. Nangisin Nggak, apa? Abang nggak pulang terus kamu nangis. Ya. Kangen. Nggak, iya kangen. Soalnya kan aku jauh kan dari mereka berempat. Kan aku sekolah boarding. Jadi satu minggu, Tiap hari Ahad aja, hari Minggu. Minggu doang ya. Jadi yang lainnya masih tinggal di rumah. Masih Satu-satunya yang boarding school dia. Jadi kalau kamu kan satu-satunya boarding school, ketemu sama Abah berarti cuma hari Minggu aja. Iya. Itu juga kalau Abah punya waktu. ceramahnya deket di situ. Jadi ya punya waktu juga. Gitu. Kalau ada Berarti panggilan paling jarang deket ketemu ya. Abah tuh kamu ya. Ustadz tuh banyak mengajarkan hal bukan hanya untuk sobat ambiar, untuk jamaah, tapi juga untuk anak-anak. Tapi kalau Ustadz boleh kasih tahu sama kita, apa yang Ustadz bisa dapatkan dari anak-anak? Pelajaran apa yang Ustadz dapatkan dari keempat buah hati ini? Wah, ini pertanyaannya bagus. Tepuk tangan dong, pertanyaannya bagus. Jadi buat orang tua dimanapun berada, bukan kita yang ngajar anak, tapi sebenarnya kita yang belajar dari anak-anak. Aku belajar dari Mas Sita bentuk kesabaran, kemandirian. Karena sejak umur 3 tahun ditinggal ibunya, dia yang paling mandiri. Dia paling mandiri. Dan dia makan apa aja. Bebas, nggak susah makannya. Aku juga pernah makan sisa dia. Ya memang. Kalau Anwar, kedermawanannya bagus, suka berbagi. Kalau Aira, kedisiplinannya. Jadi kalau berbaginya bagus. Berbagi, kedisiplinan, ini dermawan. Dermawan itu maksudnya mainannya boleh dipakai siapapun, tidak pelit. Ya, alhamdulillah. Semua temannya ditraktir, masya Allah ya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Ya. Kemudian ini, ini kalau ada tamu dia yang layani semua. Tuh. Iya benar. Ngayanin gimana Ustadz? Bikin Dia datang tamu, ketemu ngobrol, mau ketemu Abah, mau kan ya Allah. Oh ya ampun. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana, terima kasih banyak. Kita akan balik saat lagi, tetapi pagi-pagi. Geger.